Lalu kemudian ketika beliau sampai di Madinah, itulah ya makna kemerdekaan yang hakiki diraih oleh baginda Nabi dan para sahabat, yaitu ketika beliau mempunyai sebuah lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau kita melihat di dalam catatan-catatan tentang sejarah kenabian pada masa-masa itu dalam berbagai hadis yang sahih, ternyata baginda Nabi Muhammad SAW itu beliau benar-benar memformulakan masyarakat Madinah pada saat itu menjadi sebuah negara yang berdaulat. Nabi mempunyai satu lembaga yang merupakan lembaga yang membawahi institusi kepolisian. Kemudian dari mimbar yang mulia ini pula Al-Fakir berwasiat, marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah imtitsalu awamirillahi wa jittinabun nawahihi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka kalau kita kaitkan dengan makna kemerdekaan itu sendiri, maka takwa itulah sebenarnya makna yang paling dalam ya tentang kemerdekaan itu, yaitu di mana ketika seorang hamba mempunyai kemerdekaan dalam dirinya untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan kata lain bahwa seseorang itu sudah mampu untuk melepaskan dirinya dari hawa nafsu sehingga dia benar-benar menjadi hamba yang hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan inilah yang telah diberikan contohnya oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dan para sahabat yang telah masuk Islam memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Itulah sebenarnya hari kebangkitan umat Islam yang menjadi tonggak kemerdekaan umat Islam di bawah pimpinan baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya dalam arti yang sesungguhnya ketika mereka terlepas dari cengkraman penjajahan kaum kafir Quraisy Mekah. Kalau kita melihat sejarah ya bagaimana situasi hijrah pada masa itu memang bukan merupakan sesuatu yang ringan. Ya, baginda Nabi bersama para sahabat melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah bukan sekedar berpindah tempat saja, tapi berbagai rintangan mereka lalui. Ya, lalu kemudian ketika beliau sampai di Madinah, itulah ya makna kemerdekaan yang hakiki diraih oleh baginda Nabi dan para sahabat, yaitu ketika beliau mempunyai sebuah lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau kita melihat di dalam catatan-catatan tentang sejarah kenabian pada masa-masa itu dalam berbagai hadis yang sahih, ternyata baginda Nabi Muhammad SAW itu beliau benar-benar memformulakan masyarakat Madinah pada saat itu menjadi sebuah negara yang berdaulat. Nabi mempunyai satu lembaga yang merupakan lembaga yang membawahi institusi kepolisian, yang kemudian beliau menunjuk sahabat Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu sebagai pemimpin dari lembaga kepolisian pada saat itu.
Kemudian ternyata baginda Nabi juga memilih beberapa sahabat untuk menjadi pemimpin-pemimpin di lembaga kemiliteran. Di antaranya adalah sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan kemudian kita tahu bahwa pada saat itulah kita mengenal apa yang disebut dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah konstitusi negara pertama dalam sejarah kehidupan manusia. Sebuah konstitusi negara yang terdiri dari 86 pasal yang di dalamnya mengatur kehidupan bernegara di Madinah pada saat itu, yang tidak hanya dihuni oleh kaum muslimin. Umat Islam pada saat itu mungkin hanya sekitar 40%, sementara yang 60% adalah golongan orang-orang Yahudi dan kaum kafir musyrik Mekah, kaum kafir musyrik Madinah. Ya. Piagam Madinah itulah yang kemudian mempersatukan berbagai elemen di Madinah. Piagam Madinah itulah yang kemudian mempersatukan dua suku terbesar di Madinah yang bernama suku Aus dan suku Khazraj, yang selama ratusan tahun mereka berperang dalam rangka untuk mempertahankan kehormatan suku masing-masing. Dari turun-temurun mereka, dari generasi ke generasi, mereka terus berperang untuk mempertahankan kehormatan suku masing-masing, lalu kemudian mereka dipersatukan dan dipersaudarakan oleh Islam di bawah naungan kepemimpinan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita pun tahu bahwa pada saat-saat itulah yang kemudian mempersatukan apa yang kita sebut dengan kaum muhajirin, kaum muslimin yang berasal dari kota Mekah, dan kaum Ansor, kaum muslimin yang berasal dari kota Madinah. Maka oleh sebab itu tidak mengherankan kalau kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan hari hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW itu sebagai hari paling penting dalam sejarah kenabian, sehingga beliau memilih hari hijrahnya baginda Nabi itu sebagai awal dari penanggalan umat Islam, awal penanggalan hijriah. Beliau tidak memilih hari lahirnya baginda Nabi. Beliau tidak memilih hari di mana baginda Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Tapi Umar bin Khattab justru menjadikan hari hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai awal dari penanggalan kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa hari itu adalah benar-benar hari yang sangat istimewa, hari yang benar-benar sangat menyimpan nilai-nilai sejarah dalam sejarah kenabian dan dalam sejarah umat Islam pada umumnya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita patut bersyukur bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 kita memang benar-benar telah lepas dari penjajahan Belanda pada saat itu. Namun penting bagi kita untuk memaknai kemerdekaan itu sendiri dalam makna yang sesungguhnya berdasarkan pandangan-pandangan Islam. Dalam Islam tidak ada kemerdekaan yang lebih berarti kecuali ketika kita bisa lepas dari berbagai godaan hawa nafsu, di mana kita mampu melaksanakan berbagai perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ya, hari ini tidak seluruh perintah itu bisa kita laksanakan. Hari ini tidak seluruh larangan-larangan itu bisa kita tinggalkan. Dengan kata lain bahwa hawa nafsu atau godaan-godaan syaitan itu masih ada di tengah-tengah umat Islam, sehingga umat Islam tidak mampu menjalankan ketakwaan itu sendiri dalam makna yang sesungguhnya. Imtitsalu awamirillahi wa jtinabu nawahihi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang penting untuk kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita adalah bahwa rasa syukur atas kemerdekaan itu bukanlah sekedar dimaknai dengan berbagai macam perlombaan-perlombaan itu. Perlombaan makan kerupuk, perlombaan tarik tambang, perlombaan balap karung dan sebagainya. Yang kita tahu bahwa itu sudah ada entah mulai kapan, karena sejak Al-Fakir masih anak-anak, masih pada tahun 80-an ya, pada saat itu Al-Fakir masih anak-anak, masih berusia belasan tahun. Lomba-lomba seperti itu pun sudah ada ya, tanpa makna ya, tanpa kita bisa memahami apa sesungguhnya makna kemerdekaan itu sebenarnya ya. Maka hari ini penting bagi kita untuk memberikan pemahaman itu kepada anak-anak kita, bahwa kemerdekaan itu adalah ketika kita bisa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itulah sebenarnya karakter dari orang-orang beriman. Itulah sebenarnya makna dari ketakwaan itu sendiri. Di dalam surat An-Nur ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman ketika kepada mereka diseru
untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk mengatur kehidupan mereka berdasarkan Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, mereka kemudian hanya mengucapkan satu kalimat, yaitu sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Itulah orang-orang beriman, itulah orang-orang bertakwa. Dan itulah yang sebenarnya menjadi kunci kemuliaan umat Islam. Ketika umat Islam menjalankan kehidupan ini berdasarkan Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, itulah yang sebenarnya merupakan kunci kemuliaan dan kunci kemerdekaan. Ya, karena Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang akan diangkat derajatnya adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan mereka. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat suatu kaum ketika kaum itu menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan kehidupan mereka. Ketika kaum itu menjadikan Al-Quran sebagai imam, ya, sebagai aturan-aturan dalam kehidupan mereka. Wa yad'u bihi akharin. Dan Allah pasti akan menghinakan suatu kaum. Allah pasti akan menjatuhkan derajat suatu kaum ketika kaum itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan mereka. Ketika kaum itu berlepas diri dari Al-Quranul Karim. Ya, maka anak-anak kita ini sungguh harus diberikan pemahaman yang benar. Tanamkan kepada mereka kecintaan kepada Islam, tanamkan kepada mereka kecintaan kepada Al-Quran, tanamkan kepada mereka kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, tanamkan kecintaan mereka kepada sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, tanamkan kecintaan mereka kepada para sahabat Nabi, tanamkan kecintaan mereka kepada pejuang-pejuang Islam, tanamkan kecintaan mereka kepada para ulama. Itulah yang akan menjadikan mereka manusia-manusia yang benar. Itulah yang akan menjadikan mereka menjadi manusia-manusia yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang tentu dengan ketakwaan yang seperti itu mereka akan mempunyai kesadaran untuk meninggalkan berbagai kemaksiatan, untuk meninggalkan narkoba, untuk meninggalkan berbagai kejahatan-kejahatan itu sendiri. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai satu kalimat terakhir yang ingin kami sampaikan adalah pada intinya barokah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu negeri adalah ketika penduduk-penduduk negeri itu beriman dan bertakwa dalam arti yang sesungguhnya. Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ya, sekiranya penduduk-penduduk negeri itu beriman dan bertakwa dalam arti yang sesungguhnya, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka sungguh Allah berjanji di sini. Allah menggunakan kata la fatahna, ini mengandung huruf lam taukid, yang artinya di situ Allah menyatakan sungguh kami akan membuka barokati minas sama'i wal ardh, berbagai keberkahan. Barokat itu maknanya adalah berbagai keberkahan, bukan sekedar barokah, bukan sekedar satu keberkahan, tapi berbagai macam keberkahan. Minas sama'i wal ardh, baik dari langit maupun dari bumi. Itulah yang seharusnya kita tanamkan kepada anak-anak kita sebagai makna dari kemerdekaan itu sendiri.